Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, channelnya si Alis Tebal. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi, mulai dari manfaat penggunaan hidrogen peroksida plus cuka serta dosis dan takarannya ya. Nah, kali ini saya aplikasikan pada tanaman hidroponik saya. Ini dia guys, jreng jeng jeng ya, tanaman sawi hidroponik. Nah, untuk tanaman sawi hidroponik ini sudah menginjak usianya yaitu 28 hari semenjak pindah tanam. Mungkin untuk 3 hari ke depannya sudah bisa saya panen dan saya akan distribusikan ke pasar maupun saya akan promosikan secara online lewat media sosial. Untuk ukurannya sendiri beratnya mencapai 200 hingga 300 gram per pohon. Ya, kalau ditimbang dalam hitungan per kilo, jumlah sawi per pohonnya mencapai 5 hingga 7 pohon ya, seperti itu kira-kira. Ya, mengapa demikian? Saya memiliki rahasia. Bukan rahasia, ini umum ya guys. Ya, di sini saya menggunakan 2 bahan. Selain kita mencampurkan nutrisi hidroponik, 2 bahan ini saya sudah gunakan itu lama sekali dan hasilnya itu cukup memuaskan. Ya, apa saja bahannya? Ini guys. Yang pertama adalah hidrogen peroksida dengan kadar 50%. Dan yang kedua adalah, ya, ini adalah cuka. Cuka dengan komposisi asam asetat 25% ya. Ini sangat mudah sekali kita peroleh di toko-toko kelontong atau di pasar, banyak sekali ya. Cuka ini sebagai alternatif untuk menurunkan kadar pH air yang awalnya pH air saya basah, saya turunkan menjadi netral. Nah, ya oke. Ya, sebelum saya aplikasikan pada tanaman hidroponik saya yang saya akan campurkan ke tandon nutrisi ini, saya akan membahas beberapa manfaat kedua bahan ini ya. Ya, terlebih dahulu saya jelaskan yaitu hidrogen peroksida. Ya, banyak sekali manfaat dan keunggulan hidrogen peroksida jika kita aplikasikan pada akar tanaman. Selain dapat mengobati, yang pertama yaitu serangan hama jamur yang biasa saya aplikasikan pada akar tanaman dengan menggunakan media tanam. Nah, kali ini saya langsung campurkan saja dengan media air nutrisi hidroponik. Ya, fungsi utama saya campurkan hidrogen peroksida kadarnya 50% ini yaitu mampu menyuplai oksigen ekstra ke akar tanaman, sehingga penyerapan nutrisi ke akar tanaman akan menjadi maksimal ya. Jadi ini adalah kadar hidrogen 50%, bisa kita buktikan ya. Menyiramkan hidrogen peroksida ke media tanam seperti ini. Nah. Hidrogen peroksida ini akan menguap jika kita campurkan ke media tanam. Yaitu gelembung-gelembung, kelihatan kan teman-teman? Nih, berasap. Jika kita siramkan kepada media tanam akan berasap. Itu dapat membuktikan bahwa hidrogen peroksida ini kadarnya 50%. Sedangkan kalau kadar hidrogen di bawah 50% itu tidak berasap seperti ini ya guys ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman membelinya hidrogen peroksida dengan kadar 50%. Oke, baik teman-teman. Ya, selanjutnya yaitu cuka. Ya, kenapa saya menggunakan cuka? Nah, ini merupakan bahan cairan yang dapat menurunkan kadar pH keasaman
Tandon Nutrisi yang awalnya pH-nya basah saya turunkan menjadi netral. Kalau pH tidak kita turunkan menjadi netral, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman sawit hidroponik kita pertumbuhannya itu tidak maksimal, guys. Jadi mesti kita netralkan untuk kadar pH Tandon Nutrisi. Ya, beberapa faktor yang menyebabkan pengaruh kadar pH pada Tandon Nutrisi. Yang pertama yaitu aktivitas karbon dioksida dalam air tandon. Ya. Aktivitas fotosintesis di siang hari seperti ini, terik begini, itu membutuhkan karbon dioksida atau CO2 sehingga pH air pada siang hari terik seperti ini itu akan naik. Ya, pH-nya itu akan naik dan akan bersifat basah. Ya, jadi kadarnya bisa mencapai di atas 8 pH-nya ya. Sedangkan pada proses respirasi yang terjadi pada malam hari, tanaman kita itu akan melepaskan karbon dioksida sehingga pH airnya itu akan turun. Nah, jadi saya mengaplikasikan cairan cuka atau asam asefat itu saya memberinya itu di pagi hari, karena untuk siang hari yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ini nanti akan mempengaruhi kadar pH air kita menjadi basah. Ya, seperti itu, guys. Oke, langsung saja kita aplikasikan 2 campuran larutan ini ke dalam Tandon Nutrisi. Ya, sebelum melakukan pengaplikasian di sini teman-teman harus menyediakan 2 buah alat. Yang pertama adalah TDS meter dan yang kedua adalah pH meter. Nah, untuk kali ini untuk 2 bahan ini kita akan menggunakan pH meter saja. Untuk TDS meter itu digunakan untuk mengukur jumlah pekatan nutrisi hidroponik pada tandon hidroponik ya. Ini pH meter ya, nyala. Oke, langsung. Nah, ini tandon nutrisi saya. Sebelumnya kita akan ukur dulu berapa pH pada tandon nutrisi. Untuk pH tingkat keasaman pada tandon nutrisi saya menunjukkan angka 7 ya. Ini sudah termasuk netral ya. Untuk pH netral sendiri itu kisaran angka 6 hingga 7. Nah, angka 7 ini saya akan turunkan menjadi kisaran angka 65 atau 6,5. Itu sangat ideal sekali untuk tanaman, semua jenis tanaman ya, baik pH di tanah maupun pH di air. Saya akan turunkan menjadi 7,5. Maaf, saya akan turunkan menjadi 6,5 pH-nya. Oke. Ya, sebelum saya akan mencampurkan cuka untuk menurunkan pH, terlebih dahulu saya campurkan hidrogen peroksida kadar 50% ke tandon nutrisi. Nah, untuk dosisnya teman-teman perlu ingat berapa dosis yang tepat, yaitu saya gunakan selama ini dalam jumlah 1 mili per 10 liter. Nah, ini tandon saya kapasitasnya yaitu 100 liter. Jadi saya butuhkan dengan dosis 10 mili per liter untuk 100 liter tandon air. Ini teman-teman bisa lihat 10 mili ya. Ya, baik teman-teman, langsung saja kita campurkan ke dalam tandon nutrisi seperti ini. Oke, sudah masuk. Selanjutnya yaitu larutan asam asefat atau cuka ya. Nih, gampang, tinggal kita masukkan. Ya, berapa dosisnya? Ya, kita sesuaikan saja teman-teman.
Ya, kita aduk dulu biar mendapatkan angka yang pasti. Selanjutnya kita ukur lagi. Ya, angka sudah menunjukkan kestabilan berapa pH yang kita butuhkan. Nah, di sini angka sudah menunjukkan pH-nya dengan angka 6,48. Ya, kita bulatkan menjadi 6,5. Ya, oke guys, seperti itu saja. Untuk pengaplikasinya sangat mudah, bukan? Dua bahan ini sebenarnya sangat mudah didapatkan ya. Ya, begitu teman-teman. Selama ini saya menggunakan dua bahan tadi untuk pencampuran nutrisi hidroponik ya, yang saya campurkan ke tandur nutrisi ini. Ya, sebelumnya berapa pekatan yang saya gunakan untuk AB mix-nya. Nah, untuk usia 28 hari setelah pindah tanam di sini, pekatannya itu 900 sampai 1000 ppm ya untuk menjelang panen. Ya, baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita untuk penggunaan hidrogen peroksida plus cuka yang saya aplikasikan pada tandur nutrisi hidroponik. Semoga ini merupakan informasi yang bermanfaat. Ya, saya undur diri. Saya ucapkan salam semangat, salam kerja keras, salam si alis tebal, dan selamat mencoba. Bye-bye.